Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini menceritakan tentang asal-usul reog Ponorogo. Berikut ceritanya, silahkan disimak. Di tanah Jawa bagian timur, tepatnya di Ponorogo, lahirlah sebuah kesenian agung yang kini dikenal dengan nama reog Ponorogo. Kesenian ini bukan sekadar tontonan rakyat biasa, melainkan sebuah warisan budaya yang syarat makna dan simbolisme mendalam. Dalam setiap pertunjukan reog, kita dapat menyaksikan topeng raksasa berbentuk kepala singa berhias bulu merak yang menjulang tinggi, menjadi pusat perhatian sekaligus ikon dari kesenian ini. Berat topeng tersebut bisa mencapai lebih dari 50 kg, namun seorang penari dengan penuh kekuatan dan keteguhan hati tetap mampu menari sambil menggigit kayu penyangganya. Gerakan-gerakan gagah dari para penari menggambarkan keberanian, kesetiaan, dan jiwa ksatria masyarakat Jawa yang penuh wibawa. Reog bukanlah kesenian yang tercipta secara tiba-tiba, melainkan lahir dari sejarah panjang yang penuh intrik, cinta, dan peperangan. Dari cerita lama yang diwariskan turun-temurun inilah, lahirlah kesenian yang hingga kini tetap bertahan di tengah perkembangan zaman. Reog pun menjadi lambang kebanggaan Ponorogo sekaligus permata budaya Indonesia yang tak lekang dimakan waktu. Alkisah pada masa lalu, terdapat seorang raja gagah perkasa yang memimpin kerajaan Bantarangin. Ia bernama Prabu Klana Sewandana. Sang raja terkenal dengan keberanian, kejujuran, dan semangat juangnya yang tak pernah padam dalam melindungi rakyat dan wilayahnya. Namun di balik jiwa kesatrianya, ia menyimpan rasa cinta yang begitu dalam kepada seorang putri jelita dari kerajaan tetangga. Putri itu adalah Dewi Songgolangit, putri Raja Kediri yang kecantikannya masyhur hingga ke pelosok negeri. Banyak raja, bangsawan, dan pangeran jatuh hati padanya, termasuk Prabu Klana Sewandana yang tidak ragu melamar sang putri. Demi mendapatkan cintanya, ia mengutus pasukan dan pengawal untuk datang ke Kediri membawa lamarannya. Namun perjalanan cinta itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan, sebab Dewi Songgolangit memberikan syarat berat kepada siapapun yang ingin meminangnya. Dari sinilah awal mula cerita reog Ponorogo lahir sebagai sebuah legenda agung yang bertahan hingga kini. Dewi Songgolangit, dengan kecantikan dan wibawanya, menolak semua lamaran yang datang tanpa memenuhi syarat khusus yang ditentukannya. Ia berkata bahwa dirinya hanya akan bersedia menikah dengan seorang pria yang mampu menghadirkan tontonan agung yang belum pernah ada sebelumnya. Tontonan itu haruslah megah, mempesona, sekaligus menggetarkan hati rakyat Kediri. Prabu Klana Sewandana menerima tantangan itu dengan penuh keyakinan, sebab ia ingin membuktikan cintanya dengan cara yang luar biasa. Maka ia memerintahkan para prajurit, seniman, serta penari terbaik kerajaannya untuk menciptakan sebuah pertunjukan baru yang belum pernah disaksikan siapapun. Mereka mulai merancang tarian dengan topeng besar berbentuk singa, dihiasi bulu merak menjulang tinggi yang melambangkan kebesaran dan keagungan. Segala daya upaya dicurahkan demi memenuhi syarat putri Kediri. Dari sinilah awal pertunjukan reog terbentuk, sebuah karya yang menggabungkan kekuatan, keindahan, dan simbolisme budaya. Prabu Klana Sewandana tidak hanya ingin membuat tontonan yang indah, tetapi juga yang memiliki makna mendalam bagi rakyatnya. Maka, setiap detail dalam pertunjukan disusun dengan cermat penuh filosofi. Kepala singa besar yang kemudian dikenal sebagai Singa Barong, melambangkan penguasa raksasa yang berkuasa angkuh dan menindas. Bulu merak yang indah menjadi simbol keangkuhan, kecantikan, dan daya tarik duniawi yang bisa memikat siapapun. Para penari dengan topeng-topeng menyeramkan menggambarkan pasukan pengikut sang raja, yang siap berperang demi menggapai cintanya. Musik gamelan yang mengiringi pertunjukan dipilih dengan nada keras dan penuh semangat, seakan membangkitkan jiwa keberanian para penonton. Semua unsur itu kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan yang megah, penuh warna, dan menggetarkan hati. Pertunjukan ini tidak hanya sebagai persembahan cinta, tetapi juga pesan moral tentang kekuasaan, kesombongan, dan keberanian. Ketika hari yang ditentukan tiba, Prabu Klana Sewandana membawa rombongannya menuju kerajaan Kediri untuk mempersembahkan pertunjukan yang telah ia siapkan dengan sepenuh hati. Rakyat Kediri berbondong-bondong memenuhi alun-alun untuk menyaksikan tontonan yang konon belum pernah terlihat sebelumnya. Dentuman gamelan bergema keras, suara gong dan kendang beradu ritmis dengan suara sorak penonton yang penuh rasa penasaran. Sang penari utama masuk membawa topeng raksasa Singa Barong dengan bulu merak yang menjulang, membuat semua mata terbelalak kagum. Para prajurit menari gagah, menampilkan kekuatan dan keteguhan layaknya pasukan ksatria. Dewi Songgolangit yang menyaksikan dari singgasananya pun terperangah, tak menyangka syaratnya benar-benar dipenuhi dengan begitu megah.
Namun di balik kemegahan itu, pertunjukan reog juga membawa pesan terselubung tentang perlawanan dan sindiran terhadap kekuasaan tertentu. Dari sinilah reog bukan hanya seni, melainkan juga media kritik yang tersimpan dalam budaya. Pertunjukan reog yang dibawakan Prabu Klana Sewandana benar-benar menggemparkan rakyat Kediri. Mereka bersorak kagum, terpukau dengan kekuatan sang penari yang mampu menahan topeng Singa Barong seberat puluhan kilogram hanya dengan kekuatan gigi. Gerakan para penari prajurit begitu gagah, ditambah irama gamelan yang menghentak, membuat suasana semakin menegangkan. Namun di balik decak kagum itu, terselip pesan simbolis yang dimengerti oleh sebagian orang. Singa Barong yang angkuh dianggap sebagai sindiran terhadap Raja Kediri yang dinilai keras dan arogan. Bulu merak yang menghiasinya mencerminkan pengaruh seorang permaisuri yang penuh tipu daya dan kecantikan. Pesan itu tersampaikan halus, namun cukup tajam bagi mereka yang memahami maknanya. Inilah yang membuat reog bukan sekadar hiburan, melainkan juga bentuk perlawanan terselubung terhadap kekuasaan yang menindas. Dari sini pula, reog mendapatkan kedudukannya sebagai seni yang sakral dan berani. Dewi Songgolangit yang melihat pertunjukan megah tersebut tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia terpesona pada keindahan, keberanian, dan makna dalam yang ditampilkan reog. Namun, di dalam hatinya, ia tetap ragu untuk menerima Prabu Klana Sewandana sebagai suaminya, sebab di balik kegagahan sang raja, ia mendengar banyak kabar tentang amarahnya yang meledak-ledak serta kesombongan yang tak jarang melukai hati orang. Dewi Songgolangit menginginkan pasangan yang bijaksana dan mampu meredam ego, bukan hanya menunjukkan keberanian di medan perang. Walaupun demikian, ia mengakui bahwa reog adalah pertunjukan yang belum pernah ada tandingannya. Sebagai seorang putri yang cerdas, ia menyadari bahwa kesenian itu akan menjadi warisan besar bagi rakyat Jawa. Maka walaupun hatinya masih bimbang, ia tidak bisa mengingkari bahwa syaratnya telah dipenuhi dengan sempurna. Prabu Klana Sewandana yang penuh percaya diri mengira bahwa pertunjukan reog sudah cukup untuk meluluhkan hati Dewi Songgolangit. Ia menanti dengan sabar, berharap sang putri segera mengiyakan lamaran yang diajukan. Namun kenyataan berkata lain, sebab Dewi Songgolangit tetap menolak dengan halus meskipun syaratnya telah dipenuhi. Penolakan itu membuat Prabu Klana Sewandana murka. Amarahnya membara seperti api yang membakar dadanya. Rasa cinta yang begitu besar berubah menjadi dendam karena harga dirinya direndahkan di hadapan rakyat banyak. Ia bersumpah tidak akan tinggal diam, dan mulai menyiapkan kekuatan besar untuk menaklukkan Kediri. Dalam kemarahannya, reog yang semula pertunjukan cinta justru berubah menjadi simbol perlawanan dan kekuatan yang lahir dari kekecewaan. Dari sinilah, kisah reog Ponorogo semakin dalam, membawa campuran cinta, amarah, dan keberanian. Prabu Klana Sewandana yang penuh percaya diri mengira bahwa pertunjukan reog sudah cukup untuk meluluhkan hati Dewi Songgolangit. Ia menanti dengan sabar, berharap sang putri segera mengiyakan lamaran yang diajukan. Namun kenyataan berkata lain, sebab Dewi Songgolangit tetap menolak dengan halus meskipun syaratnya telah dipenuhi. Penolakan itu membuat Prabu Klana Sewandana murka, amarahnya membara seperti api yang membakar dadanya. Rasa cinta yang begitu besar berubah menjadi dendam karena harga dirinya direndahkan di hadapan rakyat banyak. Ia bersumpah tidak akan tinggal diam, dan mulai menyiapkan kekuatan besar untuk menaklukkan Kediri. Dalam kemarahannya, reog yang semula pertunjukan cinta justru berubah menjadi simbol perlawanan dan kekuatan yang lahir dari kekecewaan. Dari sinilah kisah reog Ponorogo semakin dalam, membawa campuran cinta, amarah, dan keberanian. Reog Ponorogo kemudian tumbuh menjadi seni pertunjukan yang kaya akan simbol dan filosofi. Setiap unsur dalam pertunjukan memiliki makna tersendiri yang menggambarkan kehidupan, kekuasaan, cinta, dan perlawanan. Singa Barong tetap menjadi ikon utama, melambangkan penguasa angkuh yang selalu hadir dalam kehidupan manusia. Penari gagah yang mengangkatnya adalah cerminan keberanian, kesetiaan, dan perjuangan rakyat. Sementara iringan gamelan yang keras dan bersemangat mencerminkan suara hati rakyat yang selalu bangkit melawan ketidakadilan. Kesenian ini tidak pernah mati, justru semakin berkembang dan diakui sebagai warisan budaya dunia. Dari alun-alun desa hingga panggung internasional, reog tetap menampilkan pesona magisnya. Ia menjadi identitas Ponorogo, sekaligus pengingat akan kisah cinta dan dendam yang melahirkan seni agung. Dengan demikian, reog bukan sekadar tarian, melainkan nafas budaya Jawa yang abadi.